Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu cerita lagi dan kali ini dialami sama teman-teman gue, teman-teman kerja dulu ya, pas masih di Jakarta. Kejadiannya itu sekitar tahun 2011-an. Itu awal-awal gue baru pindah ke Jakarta dari Bali. Dan itu pertama kalinya gue kerja di sana juga. Gue kerja di perusahaan startup gitu, jadi hampir semuanya 80% karyawan di sana itu masih muda-muda banget ya. Dan itu tadi, banyak yang iseng, tapi seru sih. Nah, sebelum kita ke cerita, seperti biasa gue pengen ngucapin banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya dan kawan-kawan yang baru mampir, baru nengokin, baru main di channel Apa Follower ini. Nah, awal gue kerja di sana, itu kita masih menempati bangunan rumah gitu. Itu perusahaan startup ya. Baru banget, jadi belum punya kantor gitu. Kita sewa rumah yang cukup gede gitu kan. Tapi mungkin sekitar sebulanan doang kita di sana. Setelah itu kita pindah ke kantor baru. Itu di daerah Kuningan, Jakarta sana. Kita pindah ke sebuah gedung, tapi gue nggak sebutin gedungnya apa ya. Ya, soalnya ini nanti menyangkut privasi pihak gedung lah, nggak enak. Nah, gedung itu tuh ada 20 lantai dan nempatin itu lantai 15. Nah, cerita horor ini, itu kejadiannya setelah, kalau nggak salah itu sekitar 4 hari kita nempatin gedung itu. Itu pas malamnya gitu kan, malamnya kita nempatin di situ, berarti hari Kamis malam Jumat. Iya betul, 4 hari kita mulai pindah di sana itu hari Senin, itu hari keempat, hari Kamis. Kejadiannya tuh malam, udah sekitar jam berapaan ya? Jam 9-an kalau nggak salah deh. Kita baru pada turun gitu kan jam 9 malam. Gue sama teman-teman gue yang lain itu baru pada turun. Kita ada berdelapan kalau nggak salah. Nah, pas udah di bawah itu ada salah satu teman kita, si Richard. Itu HP-nya ketinggalan di atas, di lantai 15 itu, di kantor kita. Terus akhirnya dia minta ditemenin buat ngambil HP itu kan. Ada si Aryo sama Abi gitu yang nemenin si Richard ke atas lagi. Udahlah, jalan mereka bertiga tuh. Mereka ke atas naik lift. Nah, lift dulu ini bangunan udah lama ya. Maksudnya bukan bangunan 2000 kesini enggak, tapi dibangun mungkin sekitar tahun 90-an. Jadi liftnya tuh masih lift yang angka-angka berjejer gitu, berderet gitu. Kalau yang gedung-gedung sekarang itu kan liftnya cenderung pakai ID card gitu. Jadi kita tap, itu udah otomatis lantai berapa gitu. Jadi kita ada susah buat pindah-pindah lantai gitu. Nah ini tuh karena bangunan lama, lift lama, jadi itu tadi masih mencet angka lantai yang kita tuju gitu. Nah pas itu si Richard, ini gue diceritain ya, bukan gue sendiri yang ngalamin. Ini gue diceritain sama si Richard, sama si Abi, sama si Aryo, kejadian malam itu gitu. Nah udah mereka pencetkan angka 15, naiklah mereka gitu. Naik ke sana, tapi entah kenapa gitu di perjalanan gitu kan, itu liftnya agak lama naiknya gitu, pelan gitu. Nah di tengah jalan mereka tuh sadarnya kalau ada satu lantai yang ikut kepencet juga, itu lantai 14. Tombol di liftnya itu nyala gitu, lantai 14. Mereka sempat bertanya-tanya sih, cuman mereka nggak ambil pusing pas itu. Ini kok lantai 14 ya gitu, kita perasaan nggak mencet gitu kan, kita kan menuju lantai 15 loh. Nah singkat cerita gitu, sampailah mereka di lantai 14, bunyi ting gitu. Itu pintu kebuka kan, pintu lift kebuka dan mereka kaget gitu. Di depan mereka itu masih kosong, belum ada kantornya, belum ada yang ngisi, dan itu tuh gelap banget gitu. Jadi cuman cahaya dari lift doang yang nyinarin satu lantai itu, dan mereka tuh kagetnya di kejauhan sana lurus sama lift itu di depan mereka gitu. Itu mereka melihat ada sosok putih berdiri gitu. Itu tuh pocong, dan pocong itu tuh lompat-lompat gitu, duk. Itu tuh kayak orang yang lagi ngejar lift gitu. Itu anak-anak kan buru-buru apa namanya, nutup tombol liftnya, pintunya gitu ditutup. Jadi mereka tuh kejar-kejaran gitu antara si pocong yang
lompat-lompat ngejar dekat ke mereka, sama mereka buru-buru nutup pintu gitu. Dan akhirnya si pocong itu ikut naik gitu. Pintu itu belum ketutup, si pocongnya keburu terbang Gus dan masuk ke dalam lift itu. Udah di dalam lift itu tuh mereka udah keringat dingin, mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Yang tadinya mereka di posisi belakang lift ya, yang ada ke pintu, sekarang mereka bergeser ke samping pintu situ deket tombol liftnya, karena si pocongnya itu nempel ngadep ke dinding lift yang bagian belakang itu. Jadi si pocongnya itu posisinya ngebelakangin pintu lift. Nah, anak-anak pindah ke pojokan lift yang ada tombolnya situ. Udah, akhirnya sampailah mereka di lantai 15. Ting, pintu membuka, mereka langsung lari keluar gitu. Boleh dibilang, ya mereka selamat di situ. Nah, dengan kondisi ketakutan gitu, ya mereka akhirnya istirahat dulu sebentar. Diambillah HP-nya si Richard, terus si Abi nelfon anak-anak ke kita, ke gua juga ditelepon. Bilang, Mas, gini-gini ada kejadian gini-gini. Terus, tapi kita anak-anak gak percaya, masa sih, abang? Bohongan lo gitu kan. Biasalah anak muda gitu kan. Takutnya mereka cuma iseng doang gitu. Ngajakin ke atas lagi cuma buat ngegame. Biasanya kayak gitu. Nah udah akhirnya kita pada cuek gitu kan. Masa bodoh lah gitu. Dan ditunggu kok setengah jam gitu. Mereka gak turun-turun gitu kan. Lama banget setengah jam. Akhirnya di atas mereka bertiga gitu. Itu dengan penuh keberanian gitu. Maksudnya mereka memaksakan diri untuk udahlah kita turun aja gitu. Bismillah aja, kayaknya semoga pocongnya udah gak ada gitu kan. Dan dipencetlah lift, mereka akhirnya turun, dipencetlah lift ke lantai dasar ya. Dah mereka nunggu gitu, akhirnya liftnya datang, ting, buka pintu gitu, cekrek. Pocongnya itu masih ada dengan posisi yang sama, ngebelakangin mereka gitu. Mereka karena masih shock, masih takut gitu, mereka nggak jadi masuk gitu kan. Mereka balik lagi ke kantor dan ditutup lagi tuh lift. Mereka nelfon lagi di sana, nelfonin kita gitu. Mas, gini tolong dong. Beneran nih, sumpah gue nggak bohong. Udah, akhirnya beneran nih, kayaknya serius nih gue ke anak-anak gitu kan. Ayo kita samperin mereka. Nah akhirnya kita samperin dong mereka rame-rame gitu kan. Masih ada berapa ya? 5 orang kalau nggak salah, sisanya udah pulang. Enggak, 4 orang. Ada 1 orang yang udah pulang. Kita masih ada 4 orang. Naik, gua sama teman-teman yang lain. Kita langsung menuju ke lantai 15 itu ya. Tapi cerita detailnya kita belum tahu sih. Mereka bilangnya cuman digangguin nih, gini-gini ada pocong gitu. Udah, akhirnya kita naik ke sana lantai 15. Sampailah kita di lantai 15. Dan pas kita udah sampai di sana, itu mereka bertiga tuh nggak ada gitu. Entah, kita nggak tahu gitu kan. Kita cuma mikir, dasar si itu gitu, si Richard gitu. Kita cuma dikerjain nih kayaknya gitu. Udah akhirnya kita balik lagi kan, kita turun. Kita udah cari semuanya gitu, di toilet segala macam, nggak ada beneran. Udah akhirnya kita turun lagi. Lah, anehnya tuh gini gitu. Kita tuh kayak sama mereka itu nggak ditemuin gitu sebenarnya. Kejadian sebenarnya si mereka bertiga itu, si Richard, Aryo sama Abi itu mereka masih di atas sana ya. Cuman kita nggak ngeliat mereka dan mereka bertiga pun nggak ngeliat kita gitu. Akhirnya itu tadi kita telepon lagi kan, lo di mana? Kita tadi udah di atas gitu. Dan mereka bilang gue masih di atas gitu. Aku nggak percaya gitu kan, orang kita tadi udah sisir kok semuanya gitu, kita udah cek semuanya nggak ada loh. Sumpah mas, gue masih di atas nih, masih bertiga sama Abi sama Aryo gitu kan. Ya lu lantai berapa? Nah, ya gue di lantai 15 di kantor kita gitu. Serius loh? Iya beneran sumpah gitu. Ini gue masih nunggu di depan lift nih. Tadi kita mau turun, terus ada si pocong lagi gitu kan. Nah udah, akhirnya kita susul lagi ke sana gitu kan. Kita berlima ini gitu kan, ramean. Udah kita coba deh, tadi kan dia bilang katanya lantai 14 gitu kan ada ini. Kita iseng aja gitu, kita coba buka lantai 14 deh. Akhirnya kita pencet lantai 14-nya, kita menuju ke lantai 14. Nah, pas udah sampai di lantai 14, pintu lift kebuka, jeng. Nah, kita ngelihat si Richard, si Aryo sama Abi, ternyata mereka di situ di lantai 14 itu. Dan di belakang mereka tuh gelap banget. Dan plus
ada pocong yang lagi berdiri di belakang mereka gitu. Akhirnya kita saking paniknya gitu kan, kita mundur semua gitu kan. Anjir, inilah ada ketakutan gitu kan. Sorry ya kalau misal gue bahasanya agak kasar itu. Anjing lu cat di belakang lu tuh cat. Gitu, kayak gitu lah intinya. Nah kita panik kan, kita ngeliat wah si pocongnya itu ada di belakang mereka gitu ternyata. Udah akhirnya kita tarik mereka bertiga karena buruan masuk gitu. Udah akhirnya mereka bertiga masuk dan kita langsung turun ke bawah gitu kan. Nah alhamdulillah semuanya itu selamat gitu. Akhirnya kita sampai di bawah. Si mereka bertiga tuh mukanya udah pucat gitu, dan ya kita juga udah pucat karena kita juga sempet ngelihat yang itu. Tapi gue sendiri jujur ya gue nggak ngelihat ya. Cuman teman-teman gue yang lain ngelihat, kalau gue nggak ngelihat gitu. Karena posisi gue posisi gue tuh bukan di tengah, bukan ngelihat ke depan pintu, tapi gue justru di samping pintunya, di sisi yang dekat tombol situ gitu. Jadi gue nggak ngelihat langsung mereka, gue cuma ngeliat itu doang, ada si Aryo sama Abi sama Richardnya gitu, yang di belakang mereka itu gue nggak ngelihat karena nggak kelihatan. Nah udah akhirnya kita turun. Jadi intinya itu tadi si mereka bertiga itu sebenarnya itu mereka tadi udah di lantai 15 ya, udah ngambil HP, tapi entah kenapa gitu tiba-tiba mereka itu berada di lantai 14. Itu yang masih jadi misteri ya sampai sekarang. Kita juga belum tahu gitu kenapa mereka bisa di lantai 14 itu yang kosong, yang gelap banget. Tapi menurut mereka bertiga itu adalah kantor mereka gitu. Dan mereka cukup lama nunggu liftnya di sana. Karena itu tadi karena mereka ketakutan di lift itu tuh ada sosok si bungkusan putih kecil itu. Nah kurang lebih itulah salah satu cerita yang pernah teman-teman gue alami. Gue sendiri ikut di sana, cuman gue bukan lakon utamanya. Gue cuman menjadi salah satu orang yang berada di sana aja. Itu salah satu kenangan manis sih buat gue sama teman-teman gue. Kalau misal kita ketemu gitu, kita masih aja bahas masalah itu gitu. Nah kantor itu berada di Kuningan, satu gedung yang udah cukup lumayan tua ya, dibangun mungkin sekitar tahun 90-an. Ada 20 lantai, tapi itu tadi gue gak bisa nyebutin nama gedungnya apa. Kalau sekarang perusahaan itu udah pindah gedung, udah ke gedung yang lebih baru lagi, dan karena perusahaannya berkembang, jadi sekarang mereka udah nyewa beberapa lantai gitu. Tapi gue gak bisa nyebutin ya perusahaannya apa. Nah, buat kawan-kawan, terima kasih udah mau ngedengerin, udah mau nonton video ini. Jaga kesehatan kalian selalu dah. Sekali lagi terima kasih banyak. Gue mohon maaf misal ada salah-salah kata atau ngebawain ceritanya kurang enak, belibet atau gimana. Gue mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.